teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Nur Gipari. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Sejarah FIS UNY angkatan tahun 2020. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan salah satu situs sejarah yang berada di Provinsi Banten, yaitu Bendungan Lama Pamarayan. Selamat menyaksikan teman-teman. Bendungan Pamarayan merupakan salah satu bentuk bangunan peninggalan zaman kolonial Belanda. Bendungan ini berada di dua kecamatan. Bendungan ini berada di dua wilayah, yaitu di Kecamatan Gesal dan di Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Bendungan ini dibangun dan terlepas dari kebijakan politik etis dari Hindia Belanda di Indonesia dalam bidang irigasi. Harapannya dengan dibangunnya Bendungan Pamarayan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat pribumi dalam bidang pangan, itu dengan adanya aliran sungai yang dibendung dari Bendungan Pamarayan ini hingga mengairi sawah-sawah dari rakyat pribumi. Dalam pembangunan Bendungan Pamarayan Lama mulai dibangun setelah adanya keputusan dari Gubernur Jenderal Belanda yang baru pada tahun 1905. Dalam pembangunan bendungan ini dilakukan dengan cara bertahap serta diawasi oleh insinyur Belanda kelas 1. Hingga akhirnya Bendungan Pamarayan Lama selesai pada tahun 1914 dengan mengerahkan 300 buruh harian dan menghabiskan dana sekitar 2 juta gulden. Panjang Bendungan Pamarayan ini sekitar 191,65 meter yang terdiri dari bangunan utama, ruang kontrol, bendungan sekunder, ruang lori, jembatan, serta rel roli. Kemudian, Bendungan Pamarayan terdiri dari 10 pintu air yang terbuat dari baja kokoh. Pada bagian pintu air tersebut terdapat kolom-kolom yang memiliki bentuk persegi sebagai landasan plat baja untuk membendung aliran dari Sungai Ciujung yang memiliki fungsi pada bagian bawah kolom tersebut agar dapat memudahkan akses ke bagian depan serta belakang dari bangunan pintu air tersebut. Pada bagian pintu air diapit dengan rel yang membujur sepanjang bangunan bendungan tersebut karena digunakan sebagai jalan dalam mengontrol dari kerusakan dan perbaikan terhadap bendungan tersebut. Bendungan Pamarayan memiliki 10 pintu utama yang terbuat dari baja. Akan tetapi pada saat ini hanya ada 8 pintu yang tersisa dan 2-nya tidak ada. Baik, saya di sini sekarang sedang berada di bagian sebelah barat dari sisi bangunan bendungan. Pada bagian ini disediakan beberapa tempat duduk dan di atasnya terdapat pohon-pohon yang rindang. Jadi para wisatawan yang ingin melihat-lihat dari bangunan ini sudah sangat baik dan bisa dijadikan tempat rekreasi bagi para masyarakat umum secara luas. Oke, sekarang kita ke bagian sebelah sini ya. Nah, di bagian sebelah sini itu terdapat suatu gedung menara. Jadi pada zaman dahulu menara ini digunakan sebagai alat pengontrol dari bendungan tersebut. Nah, bangunan ini pada saat ini digunakan sebagai kantor jaga seperti itu. Baik, di sini saya akan memperlihatkan beberapa tindakan yang dilakukan oleh oknum tertentu yang merusak dari bangunan cagar budaya dari Bendungan Lama Pamarayan. Nah, kita lihat ya, ini beberapa tindakan dari oknum-oknum. Kemudian di bagian dalamnya juga banyak sekali coretan-coretan yang ada. Kemudian di bagian tengah-tengah dari lori ini terdapat sampah-sampah yang berceceran. Ini letaknya di bagian tengah-tengah dari jalur lori ini. Seperti itu.
Bendungan Pamarayan berhenti beroperasi mulai dari tahun 1997 dikarenakan oleh adanya faktor teknisi, yaitu kondisinya yang telah rusak serta konstruksi dari bangunannya yang sudah lapuk. Kemudian, penyebab tidak digunakannya lagi karena terjadinya sedimentasi sungai serta tekanan air yang semakin menurun. Hingga akhirnya pada tahun 1940 sampai dengan 1997, yaitu 1 km barat daya dari bendungan lama, dibangunlah suatu bendungan baru Pamarayan dengan sistem sundetan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan mengenai bendungan lama Pamarayan. Sebelum itu, di sini saya akan memperlihatkan diagram alir pembuatan dari video. Seperti ini ya teman-teman. Bisa dilihat di sini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.